dipun kiasake kalih lakon. Napa wali kudus niki rata-rata korban menika nggih kerbau. Hewan unta, lembu, kerbau atau kambing yang disembelih sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini ingkang perlu SWT ini kalau lurus sakit SWT itu sangat makruh nih. Di kelesan aku rokokan dengan setuju pakai dengan tokoh-tokoh yang bisa ikut piambak yang kalau adik-adik yang gambar surat yang kalau sakit SWT, SAW itu aku dengan kasus itu makruh. Jadi ditulis lengkap Subhanahu wa ta'ala. Nek kok kadotan nulis semono Jawa nih orang usah ditulis agar kepada Allah maupun Allah. SAB barang itu makruh. Napa wae? Ketika kita orang NU, SBT, SAB itu sangat tidak santas. Tapi satu kado kulino, jenengan mau tak mau tuh dikatai kang sering sakit mempan. Kalau orang sejawat itu makruh. Disemiti Allah. Sebab mereka kalimat-kalimat mu'adzamah. Karena yang betul mau hubungannya kalimat mu'adzamah juga itu apa-apa. Terus di LL, di ST, awalnya di PPKN, itu apa? Belas betul. Belas menurut kita. Sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya Idul Adha hingga akhir Tasyrik dalam kurun tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah 10 yang kewulan atau ini hari raya Idul Adha 11, 12, 13 itu ayam Tasyrik hingga Tasyrik. Nah, ingkang karo lagi niki mangke insyaallah dipun saking saged dipun percayake sebab tanggal 1 Dzulhijjah sampun dipun umumake menamani sudah tidak ada penentangan nggih. Niki mangke Idul Adha niku dinten Selasa. Dinten Selasa mangke kesunatanipun sangat dipersunatake sampai 200 baik yang mau mendatangi sholat Idul Adha utawi mboten. Sami ugi ingkang mboten pas nyandang hadas gede utawi ingkang nyandang hadas gede kados ibu-ibu kang nembe utawi wonten kang nembe nifas niku sangat dipun sunatake siram Idul Adha. Nawaitul usra liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Ya melalui dengan kepingin ganjaran rodok gede dengan ada diperucapake. Assalamualaikum disakit dengan nanda. Ya Allah Gusti, kalau nanda Gusti menawi kalau dengan paringi panjang umur ngantos menangi hari raya Idul Adha kalau mangke adus. Di sana perlu nih, misalnya gini bu, cukup pokoknya COVID ini COVID, dokengin corona, jadi ini nggak corona itu corona no. Itu sebab nada itu kita diperucap lagi, namun direntak itu bisa. Ya Allah Gusti, saya saking jodohnya ya Allah Gusti, menawi kula dengan panjang umur ngantos menangi hari raya Idul Adha kula mangke adus. Lah niki konsekuensine kita wajib jenengan mboten iki tegusan. Iku sanes-sanes itu ganjaran sunat, jenengan ganjaran wajib. Termasuk ibu-ibu sing pas nembe nifas niku sangat dipun sunatake adus Idul Adha sekalipun boten badhe nderek melantai sholat Idul Adha.
Bapak minta penting. Ya, senajan ya mungkin sangat taat untuk pemerintah, terus orang usah sholat di lansia mungkin masih ngomong. Imam setahun pisan. Terus modalipun nek adus Idul Adha, Idul Fitri niku mulai sulai. Terus kemarin dengan pajar sampun adus itu sampun untuk Sunatan. Beda nek adus Jumat. Nek adus Jumat itu khusus kanggo yang sing badhe nekani Jumatan. Ya modalipun min tulul fajri shadiqi. Mulai saka mertake fajar shadiq. Niki sekedhik kula tambahi. Paling boten mangke nek jenengan nglampahi sing biasane boten tanpa kula mangke kebagian mangke. Nomor ingkang D, landasan hukum korban atau udhiyah antara lain sebagai berikut. Nah, ini betul apa-apa. Kalau usah ditulis lengkap kedawan. AL itu antara lain, SPB sebagai berikut. Mungkin tak dulu. Satu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar ayat 9 ngantos ayat kali. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat Idul Adha karena Tuhanmu dan berkorbanlah menyembelih hewan kurban. Surat Al-Kautsar 1-2. Nomor 2, hadis Nabi An Anasin radhiyallahu anhu qala dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafsyaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihi. Iki nyuwun sewu wonten tanggane al-karimah. Zabahahuma biyadihil karimah. Mangke saged dengan bersani i'anatul talibin jusani Shafifah 330. I'anatul talibin ingkang kitabe model tengah pinggir. Sebab nek jenengan kagungan i'anah sing model kitabe dhuwur tengah niku mboten kados enggak cocok. Halamane Shafifah itu cocok. Nek kula nek matur niku kula lengkapi kitab sing model kaya apa? Kitab ingkang modele tengah pinggir, mboten dhuwur tengah. Mboten dhuwur ngisor. Kula wangsuli i'anatul talibin jusani Shafifah 330 nomor iku wonten al-karimah. Zabahahuma biyadihil karimah wasamma wa abdara wa wada'a rizlahu ala sifahihima muttafaqun alaih. Riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih kurban berupa 2 ekor biri-biri yang dominan warna putihnya serta bertanduk. Yang keduanya beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Lalu beliau membaca basmalah serta takbir dan meletakkan kaki beliau pada bagian bawah leher kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. C. Hukum asal kurban ialah sunnah muakkadah alal kifayah bagi yang mampu. Sunat muakkadah artinya sunat yang kuat, sangat disunatkan. Sunat muakkadah itu diantaranya contohnya kados tiang sing badhe sholat, badhe wudu, silakan. Itu sunat yang muakkadah. Setelah saking contohnya, termasuk ke sholat qobliyah, ba'diyah, itu wonten ingkang muakkadah, wonten ingkang boten muakkadah. Ingkang boten muakkadah kados sholat qobliyah maghrib. Mulai kata-kata ini tuh boten melampaui sholat qobliyah maghrib.
Sampai kebanyakan orang menganggap nggak ada qobliyah maghrib. Itu kan nggak benar itu. Karena ternyata setiap sholat itu pasti punya qobliyah dan punya ba'diyah. Setiap sholat fardu itu pasti ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya, kecuali asar dan subuh. Kalau asar subuh itu hanya qobliyah, tidak punya ba'diyah. Termasuk maghrib itu ada qobliyah, cuma tidak muakkadah. Siwak dinonton termasuk niki sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu melereke sangka wajib. Gusti Nabi niku tentang masalah siwakan atau dawangan. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli sholatin. Laula an asyqa ala ummati, andai kata saya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya umatku setiap akan wudhu dan sholat saya wajibkan untuk bersiwak. Cuma karena Gusti Nabi itu sangat bijaksana, tidak akan memberatkan kepada umatnya, boleh siwas wajib lagi. Dan mereka wajib itu sunat muakkadah, mereka lingkungan. Terus sambil jauh-jauh nonton itu nih. Sok neko besok tersinggung ati Allah wa ati Rasul wa awil amri. Itu kebanyakan ulama itu ati Allah kepada Allah wa ati Rasul melarang Rasul wa awil amri ulil ilmi. Masuk melarang Rasul kok pemerintah Allah Rasul melarang ulil ilmi bukan ulama. Di anak ulama warasatul anbiya. Cuma kadang-kadang doni kuno semuanya taat pada monggo, tapi kan kadosi dari itu niku. Aku tidak boleh dewi. Allah Rasul melarang ulama wa ulil amri minkum ay ulil ilmi. Ye, sampun. Sunat muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang kuat. Alal kifayah artinya bagi keluarga mampu cukup salah seorang anggotanya yang melaksanakan kurban. Dan jika tidak ada salah seorang yang melaksanakannya, semua anggota keluarga terkena hukum makruh. Namun jika lebih dari seorang yang melaksanakannya, masing-masing memperoleh pahala sunnah muakkadah. Jadi perlu kalau aturan pengertian satu keluarga yang korban dan mustunggal itu sampun cukup. Ya itu ganjaran disebutkan toh. Nah, wonten ingkang pahami betul jadi semuanya mendapat pahala korban ini. Nanti pun nanti sakit diberikan menjadi kitab-kitab berkorban kapan itu angka juli, nanti anak nanti dengan hari kitab yang lebih gede-gede itu nanti engkang angsal ganjaran korban engkang namung korban liyane sampun boten kedulungan, maksudipun boten kedulungan hukum makruh karena korban itu boten wajib. Nek nisbat salam, jawab salam itu wajib. Tapi wajibnya sing disalam itu kata wajib kifayah. Salah satu saja sama kita jawabi, bilangnya berbuat kedusan. Ada ganjaran bisa menjawab itu. Lah engkang pulau salam sunat hukumnya, sing jawabi wajib. Tapi ganjarannya kata sing sunat. Ini setengah saking mustasna ya pengecualikan. Rata-rata ganjaran sunat kali wajib itu kata ganjaran wajib, kecuali diantaranya salam. Sing muluk salam itu sunat, sing jawabi wajib, tapi ganjarannya kata sing sunat. Terus memiliki wau kalau salam sunat, jenengan jawab wajib.
ganjarannya kata pulau. Tapi besoknya orang mana dengan bertenang salam di sini salam ini Pak bertenang orang mana tersinggung betul hukum korban bisa menjadi wajib manakala sengaja diniati nazar. Adapun sekedar ucapan ini korban saya sebagai pemberitahuan atau jawaban atas pertanyaan tidak mengubahnya menjadi korban nazar. Adapun sekedar ucapan ini korban saya sebagai pemberitahuan atau jawaban atas pertanyaan tidak mengubahnya menjadi korban nazar. Cuman masalahnya kita mikir ragu-ragu dibahas. Ada sebagian ulama yang mengatakan menjadi nazar. Ini korban saya. Cuma memberiku yang cara penjaringan pun Aisyah Alisi Dromarisi kami orang awam itu di Ngapura. Nah, selama sing supados mboten difilahi para ulama nek ditakoni nggih sing lengkap. Mumpun terus berapa itu? Insyaallah korban sunat. Nambe sunat mawon. Insyaallah korban sunat. Niku sing takon yo dijawab nek kepina. Aja kok iku apa halah kok iku takon yo. Ya selamat tapi ya kepina. Nomor 2, jenis-jenis hewan dan persyaratannya. A. Jenis-jenis hewan 1 kambing. A. Biri-biri atau domba minimal umur 1 sampai 2 tahun. Alhasil minimal umur 1 tahun. B. Kambing biasa atau kacangan. Nah itu memiliki dongkarane wedhus Jawa, wedhus kerikil minimal umur 2 tahun. Catatan, kecukupan umur kambing bisa diketahui dengan tanggalnya gigi susu atau bahasa Jawanya poel, sampun poel. Nah, bagi ngersake, nek dari paham, ngejak tiang sing ahli. Sebab kadang-kadang belum poel, kok jarak bakul kambing, ya tidak semuanya curang. Kadang-kadang itu poel ini terus diusahakan supaya gigi itu diberikan supaya sakit rompal akan ragi tak nopo itu. Nah, jenengan belum paham kemarin seperti itu. Jenengan tangklet apa jenenge tangklet akte kelahiran juga orang mikir. Itu luar biasa. Di paling selamat mengejak wong sing ahli. Nomor 2, lembu atau kerbau minimal umur 2 tahun. Unta minimal umur 5 tahun. Lajeng wonten tambahan ing kitab. Sekalipun belum umur 1 tahun, belum umur 2 tahun, belum umur 5 tahun, tapi menawi sampun rompal giginya rompal asli, niku sampun nekati. Nek cara manusa niku baleke balek bil ihtiram. Boten balik bis ini. Jadi kambing, unta, sapi, kerbau itu ana istilahnya namanya poel bis ini umur. Ana kalane poel nek cara manusa bil ihtiram. Kambing wong lanang kang wadon bil haid. Nek sampun hingga Syafi'i umur 15 tahun belum pernah ihtiram, belum pernah mengeluarkan sperma, belum pernah haid, pun dianggap haid, pun dianggap haid. Belum umur 15 tahun tapi sampun nanti ihtilam, pun nanti haid di sampun haid. Ini nek ukuran nek kangge manusa, nek kangge hewan gitu. Jenis kambing hanya untuk seorang, sedang lembu, kerbau atau unta boleh untuk 7 orang. Sekalipun dengan niat berbeda. Misalnya ada yang niat korban sunnah, ada yang korban nazar, ada yang akikah sunnah, ada yang akikah nazar, dan ada yang sekedar sedekah biasa. Dengan kata lain 7 orang tidak harus dengan niat yang sama.
patungan, sedekahan, panitia mriki. Sebagian aku kanggo PK, bisa anakku durung tak dikai. Kadang-kadang awake dhewe durung dikai. Liyane aku korban. Nek saged panitia nek ana nyorahno hewan korban ora usah takon macam-macam. Niki korban Anda kasunat mbok usah. Nek nanda mungkin nanda iku rada kangelan panitia mati. Rada kangelan. Angger tampani nek dene ora muni apa-apa berarti korban sunnah. Sebab mangke tasawuf korban Anda iku panitia tambah pekerjaan. Dideweke, enggak boleh diberikan kepada yang sing sugih, sekalipun Islam enggak boleh. Insyaallah nanti ngandha wonten. Bisa tompo ngoten mawon. Persyaratan di samping umur, hewan kurban harus memenuhi persyaratan tidak terdapat cacat yang mengakibatkan tidak sah untuk kurban, yakni 1. Buta atau PC. Buta niku merengkaro, PC niku ceksek, dicek-cek. Buta atau PC sebelah matanya, 2 pincang kakinya, 3 sakit tubuhnya, 4 kurus kering. Kalau sekedar sipit mata, kabur pandangan di malam hari atau patah tanduknya, masih tetap sah untuk kurban. Ini nggih sok-sok iki. Dadi sumune kok potek. Gundangan karo nek kurban niku kedah wonten sing jaga sing teliti. Sebab nek sampun diserahke sing jaga kok leno lajeng ujo di gundangan. Ya nek namung sumune tok sing potek mboten apa-apa. Kadang-kadang mak jus sumune kono moto. Matane wedhus sampai cacat, panitia tanggung jawab. Panitia harus tanggung jawab. Nek namung sumu potek niku mboten apa-apa. Nanti beberapa tahun yang lalu panitia menolong dileno cacat dumur-during makam begitu. Sumune potek, wah bingung gitu. Wah memboi secara diam-diam pengenongan disulasi. Yo, operasinya usul. Terus tugasnya lem sandal. Kastol apa? Begitu kuat. Selain bingungnya, bagian perawatan ini tengen pulau. Kalau dia wajib nemboi, orang mesti hati-hati. Untung buat dosa dan kabur terus piye. Terus semakin melihat ada dua hati-hati harus sampai, tapi orang sampai bukan sampai betul namun sumune potek, apa-apa. Ini ingatan keterangan pun tenggine kita pakai enggak. Atau patah tanduknya masih tetap sah untuk kurban. Demikian pula sobek telinga. Sekarang sobek itu betul mengurangi daging. Demikian pula sobek telinga atau tanpa ekor yang merupakan cacat sejak lahir. Namun jika berlubang, bolong itu mengurangi daging. Namun jika berlubang telinganya atau bahkan tanpa telinga sekalipun cacat sejak lahir atau tanpa ekor yang bukan cacat sejak lahir tidak sah untuk kurban. Keutamaan hewan kurban ialah unta, lembu atau kerbau, biri-biri atau domba, lalu kambing biasa atau kacangan, wedhus kacangan, wedhus Jawa, wedhus krikil. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta, lembu atau kerbau. Iya, saya pun ini masalah saya ini. Wedhus piyambak
nopo patungan. Saya kambing. Begini makai begini. Waktu juz'us satu an syaksin wahidin wahya satu abdulu min musyarakatihi fi kambing. Orang satu, kambing satu terlebih utama min musyarakatihi tinimbang saking sirkane yang fi kambing ing dalam urut wakala fi bakorir auja musim. Itu pertimbangannya satu orang satu kambing lebih utama daripada musyarakah. Nah, cuma wa afdalu anwa'il udhiyah kau sampun utamane warnane korban iku ibilun sumabakarun sumabakarun. Kemudian keutamaan urutan keutamaan hewan kurban ialah sampun wae unta, lembu atau kerbau biri-biri. 7. Sesama jenis hewan diutamakan yang gagah tinggi. Sesama jenis hewan diutamakan yang gagah tinggi besar yang pada umumnya harganya lebih mahal dan diutamakan yang lebih banyak dagingnya daripada lemaknya, sing akeh dagingnya daripada sing akeh gajah. Untuk kambing diutamakan yang berwarna putih. 1. Terus kuning-kuningan, terus kemerah-merahan, terus bilang hitam putih, terakhir yang hitam. Itu urutan paling kiri itu hitam. Memang nggak bersih mencari kambing hitam ya. Nggak boleh itu mencari kambing hitam, nggak boleh. Di kambing hitam kan sama masjid ya. Nggak boleh itu. Nomor 3, waktu dan tata cara penyembelihan. Waktu. Waktu penyembelihan berikut pembagian korban ialah beberapa waktu. Sekedar pelaksanaan 2 rakaat salat berikut 2 khutbahnya yang ringan-ringan setelah terbitnya matahari raya Idul Adha hingga tenggelamnya matahari akhir hari Tasyrik itu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini sudah nasnya sudah kayak gitu, nggak bisa ditawar. Dulu kira-kira berapa tahun yang lalu ada panitia karena banyaknya orang yang menyerahkan korban, dia hitung-hitung iki nek disembelih waktu biasa enggak nyupi waktu bar subuh pas langsung disembelih, bar subuh pas kan belum waktunya itu ya enggak sah. Sing disembelih pas sedurunge waktu itu enggak sah. Ini contohnya mereka itu mendahulukan akalnya daripada nasnya. Itu sudah banyak sekarang taqdimul aqli ala nafsi. Kalau kita ini kan pegangannya kan taqdimun nafsi ala aqli, mendahulukan nasnya daripada akal. Zaman sekarang sudah banyak akal yang didahulukan. Mempunyai rumah tangga sholat jamaah, sing lanang cilik-cilik kabeh anake, dan sing wedok ibuke Al-Quran, ngalim terus ngimami. Sing diimami tak cilik-cilik. Urip ngono iki yang namanya taqdimul aqli ala nafsi.
sudah banyak menunggu sopo sing ngedepi kita ini. Kayakmu sekarang nggak usah pakai lebu. Pengaruh semua nih boleh langsung dalam Allah pengelah ini golek-golek itu mah. Apa kan wadah, so tambah resik, wangi. Ini termasuk takdibul akli ala nafsu. Nggak boleh itu dan banyak sekali. Apa? Kemudian penerima korban boleh memanfaatkan atau memakannya sesudah hari tasrek. Nah, kurang itu gitu. Nah, untuk makannya kalau jadi gendeng itu gendeng sampai berbulan-bulan ini. Ini selain waktu tersebut di atas tidak sah untuk pelaksanaan kurban dan hanya menjadi sedekah biasa kecuali kurban nadar yang tetap harus dilaksanakan sekalipun telah lewat waktunya sebagai kodok. Kurban nadar lebih ada sampun nadar pun waktunya tetap dilaksanakan. Penyembelihan yang dilakukan pada malam hari hukumnya makruh. Malam hari ini ngeten iki, mboten kok malam itu akad jelas mboten sah. Malam tasrek pertama, malam tasrek kedua, malam tasrek ketiga. Iku mau pamane kurban waki untuk kudu piro, kudu piro, panitiane kita itu ora cukup. Ini nyembelih niku tasrek pertama atau tasrek kedua. Ya teman-teman itu biasanya tasrek kedua. Tasrek kedua, tasrek pertama, tasrek kedua, terus mulai bar. Disulai langsung disembelih. Makruh. Tapi tetap sah. Tapi makruh. Boten namung kurban tok. Nyembelih kene kurban dalu niku hukume makruh. Terus B. Tata cara penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban sunnah. Penyembelihan hewan kurban sunnah dilakukan sendiri oleh mudhohi atau yang berkurban. Terus ini khusus yang kurban yang jalur. Lan memang sakit nyembelih. Yang jalur lan sakit nyembelih. Iku sunat dipun tanggani piyambak. Wa kharaja bi rajuli al-mar'atu fasunnatulaha kejaba wong lanang nek sing korban yang estri. Nek yang estri niku mboten patut nyembelih piyambak. Ken nyembelihake tiyang lagi sing korban ibu wau derek menyaksikan. Kados ingkang dipun alami Siti Fatimah didhawuhi Gusti Nabi kono sekseni bekan korban sekseni rokok. Dan kalaupun diserahkan kepada orang lain mudhohi, tetap sunnah ikut menyaksikan penyembelihannya. Tata cara penyembelihan yang utama ialah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. Yo sing nyembelih, yo sing disembelih. Bagi si penyembelih maupun hewannya dalam posisi kepala hewan di sebelah selatan. Sebab ini kan panggonane kan sebelah timurnya Ka'bah. Nah ini makalah ini diwaca dari sebelah kalau Ka'bah di sebelah selatan. Nah tenggene Madinah ini pusat kalau Ka'bah. Kan Madinah ini kan sholat pada itu. Terus nek peneliti dibayangake dase niku idul potong sing motong di madhep nilai, sing dipotong di madhep nilai. Nek dase nolor mangke ra ngedi jane. Ngedi. Terus kesunatan itu nanti.
Nomor 2, membaca basmalah. Bismillah pun cukup. Sing sampurna Bismillahirrahmanirrahim. Sampurna. Bismillah tok pun cukup untuk kesunatan. Niki namung kesunatan niki maca bismillah. Ini ada juga yang sing kaya kekerasan. Motong hewan tanpa bismillah batang. Boten itu. Namung sunat. Maca bismillah ketika motong hewan itu namung sunat. Boten wajib. Wong nyembelih kok tak maca bismillah jadi pangan itu enggak halal, batang dua. Dibuat disebut ini. Membaca basmalah. Nomor 3, membaca sholawat. Membaca sholawat kalau lengkapi Allahumma sholli wa sallim dan wa sallim. Al-Quran shollu alaihi wa sallim. Nanti sebagian ulama maca sholawat sing boten kuwat sapa Gusti Nabi, sing boten kuwaten itu donga tanpa nganggo salam niku makruh. Sholawat wis sasalane. Li anna Allah Ta'ala qul qala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholat ini kok namung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lu salamnya pun riyen. Salamnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampun suka. Boten kok dhewe ati sholat salam malah salamnya sampun riyen. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor selawat membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nomor gansal membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha ya karim. Kono kan fataqabbalha nek jenengan nyembelih piyambak korban fataqabbalha minni ya karim. Nek jenengan makili fataqabbalha minhu ya karim. Nek sekorban kok yang istri fataqabbalha minha ya karim. Nek sindengan sembelih kebu fataqabbalha minhu ya karim. Kada fi utul fuqaha. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minhu minha minhum ya karim. Niat nomor 6, niat yang dibarengkan pada waktu menyembelih. Terus kandine panitia ketika nyembelih niku nek jenengan nyembelih piyambak nggih kali diniati sapa ngerti sing korban iku dereng niat. Nek sing korban dereng niat, nek kono ora niat niat kan mboten tas korban itu. Sebab niat korban iku ana kalane pada waktu pas nyembelih, ana kalane pada waktu sebelumnya. Jadi ketika dia membeli kambing atau kerbau itu satu niat. Nek napa nyuwun sewu nek pas kula wonten rezeki nyembelih gitu. Nawaitul udhiyatal masnunata an-nafsi. Nawaitul udhiyatal masnunata an-zawjati sapa kono. Nawaitul udhiyatal masnunata an-ibni sebut namanya wong anake akeh. Nawaitul udhiyatal masnunata an-binti. Nggih selama panitia nek panitia pada penyembelih niat malih cukup-cukup mbok menawane sing korban iku dereng sempat lihat. Lajeng teruse contoh niat korban sunnah bagi penyembelih. Contoh niat korban sunnah bagi penyembelih wakil mudhohi. Iki mboten nyembelih dhewe.
Nawaitul udhiyatal masnunata an wakili sebut namine lillahi ta'ala. Contohnya kurban nadar bagi penyembelih wakil mudhohi. Nawaitul udhiyatal mandurata an wakili sebut namine lillahi ta'ala. Bagi penyembelih mudhohi sendiri kata an wakili diganti an nafsi. Untuk istrinya diganti an zaujati, untuk laki-lakinya diganti an ibni, untuk anak perempuannya diganti an binti, dan seterusnya. Untuk ayahnya an abi, untuk ibunya an ummi, untuk mbah kakung an jadi, mbah putri an jadati, dan seterusnya. Apabila sewaktu menyembelih pisaunya lepas dari tangan si penyembelih lalu dipungut lagi, atau pisaunya tumpul lalu diganti yang tajam, asal tenggang waktunya tidak lama, sembelihannya tetap sah. Tetap sah. Jadi asal mboten letih mboten suwe. Nomor 4, pembagian korban. Untuk korban nadar mudhohi berikut segenap keluarga yang wajib diberi nafkah, tidak diperbolehkan memakan sepotong daging pun dari korbannya. Seluruh daging termasuk kulitnya harus dibagikan kepada fakir miskin yang Islam, ya. Dan jika memakannya tanpa sengaja, mudhohi wajib mengganti sebanyak daging yang telah dimakannya. Iki kangge kurban nadar. Jenengan kurban nadar, makin jenengan keluarga ingkang nafkah tasih menjadi tanggung jawab jenengan boten kenging derek dahan. Termasuk garwa, putra-putra ingkang tasih dados tanggung jawab jenengan boten kenging derek dahan. Iku nek kurban nadar, kurban sunat kan luas tasarufe. Di samping itu maklum nggih, yang Islam. Sebab yang namanya korban kekah itu tidak boleh diberikan kepada saat ini bukan asal kafir non muslim, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Ini apapun alasannya. Ya mungkin tanggane Cina nek nakalan kan do meter-meteri kuetar apa bareng ini korban kekah bales boten angsal itu. Ya wis kadung nek nempohi kira-kira sing dikek kono iku pirang on. Tukono teng pasar. Nek gambeke korbane kok kambing, ya tukono daging kambing. Boten angsal sakit daging ayam boten angsal. Nek gambeke kok korbane dhisik kok kergo, ya tukono daging kergo. Sebanyak berapa yang telah diberikan kepada non muslim. Boten kok ngantos boten sah kedah kekah walih kedah apa korban boten. Terus mudhohi wajib mengganti sebanyak daging yang telah dimakannya atau dimakan orang yang tidak semestinya. Untuk korban sunat, mudhohi dianjurkan mencicipi sepotong daging, utamanya bagian hati. Dan maksimal yang dibolehkan yaitu sepertiga dari korbannya. Dan selebihnya harus dibagikan kepada fakir miskin atau sebagian di antaranya dihadiahkan kepada non fakir miskin asal tidak kepada non muslim. Penerima korban ialah perorangan muslim. Penerima korban ialah perorangan muslim, bukan lembaga atau badan hukum. Dengan demikian tidak diperbolehkan memberikan korban untuk biaya pembangunan masjid, madrasah atau lembaga lain. Pemegang zakat ini. Penerima korban yang fakir atau miskin berhak memiliki secara penuh, dalam arti berhak memanfaatkannya untuk keperluan sendiri atau menjualnya. Sedangkan penerima yang non fakir miskin, berarti kan nabi ikut yang sugih, hanya berhak memanfaatkannya saja,
tidak berhak untuk menjualnya. Milanipun masalah kulit luang iku ngati-ngatine pun sukaake di samping wong Islam sing fakir miskin. Sebab lumrahe tiyang nampa kulit itu lumrahe kan tidor. Nek sing jenengan paringi sing jenengan akune itu tiyang sugih tidor tenan sang itu. Terus wonten daftar tiap-tiap fakir miskin kersane make setiap mengadakan korban itu ora selalu kangelan mawon. Sukane dimaca wonten aturane diwakalah wentuk dikei lulang kambing ye bujipuk dhewe ngurmati dhewe apa mbok serano sepenuhnya kepada panitia. Masalah nomponi, masalah ngedol, masalah dan seterusnya. Nanti panitia itu nanti langkai kekenak. Dia tenggine menara dengan penting. Kalau niku menara niku ono masalah langsung iku didadekake kanca-kanca bagian pengawas. Pengawas wis ndelok kanca-kanca program mlaku ngawasi. Niku yen wonten. Terus niku dari panitia menjual. Dia rasanya mau direlangan. Saniki mboten lanang. Pokoknya sing biasanya wani larang ngoten. Lah, terus diinceng nek njopok do nginceng lho iku panitane do ngedol ulang. Ditiru kono-kono. Korban lulangi didol karo panitia. Terus kok didol karo panitia. Ora gelem cangkon iki. Nek menawa kok ngedol kok setelah mendapat wakalah saka mustahil. Didol sebab ini nek dipun dol kali sing nampa piyambak niku biasane hargane dibanting. Nah sing tuku ngene iki nek nggo kekno ngasih sore gosok ada di dhuwit. Nek tuku semene wis piro-piro, nek disarana panitia kan diperimakno karo panitia. Hargane kan di dhuwit. Biasanya sing rada larang niku ulang gigas. Iku rada dilarang begini dibanding ulang sanese. Makanya kebu, dia buatnya dipun soal yang setunggal. Kebu makai suka ningali gede cilik. Itu saja niku bagiannya saya akeh sing tok ulang kebu. Wong pitu, wong songo, wedhus sakit piro. Nggih, kabeh niku wonten carane, wonten ilmune. Kemudian sebagian korban harus dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Malah sebaiknya dibagikan mentah semua. Daging korban itu memang sing sae niku dipun aturke berupa mentah semua. Upamane mentah sebagian digawe mateng iki. Tapi nek mateng kabeh bensah korban. Siji nek keka niku sing sae dibagikan mateng kabeh sae, mentah kabeh sah, cuma kurang sae. Jadi kalau korban, nek korban mateng kabeh ora sah, nek keka mentah kabeh sah, cuma sing apik mateng kabeh utawa ana sing sebagian berupa mateng, sebagian berupa mentah. Jadi setengah saking bedane korban kali keka. Kulit atau daging korban tidak boleh diberikan kepada si penyembelih sebagai ongkos menyembelih dan bulan cincang. Ongkos harus diperhitungkan tersendiri, tidak boleh dikaitkan dengan pemberian kulit atau daging. Biasanya panitia nek ora nariki nek nyerahno korban siji mangke wonten kangge ongkose pirakan terus. Mungkin kata iki wonten barang. Oke. Terus nek kambing piro, nek kerbau piro mangke kangge ongkos
nyembelih kan yo apa sing nganeli kungkas bodho jati karet apa maneh kan keluar keluar niku nek saged mangke lak surate untuk ongkos niku dan kemaslahatan lain. Nah, ngoten sae niku men. Dadi nek mau piye kok sampeyan ora kangen balekno. Panitia kurban. Panitia kurban dalam bab ini ketua panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan. Nah, teman-teman tidak pada hukum. Karena yang namanya panitia itu kan sebagai wakil. Kalau wakil tidak boleh mengambil sedikit pun dari korban itu, nggak boleh. Nggak boleh, wakil kok. Orang saya tanya sendiri, gitu. Wakil itu bertenang salah. Terus, begini. Wala yajuzu lil wakil ahlu syai'in minha illa in ayana lahu wakil qadrun minha. Jadi wakil itu enggak boleh mengambil jaluk saka daging korban sing disarankan iki mboten salah niki. Kula niku nate panitia nggih kula tanglet-tanglet mboten kula terangake memang keterangan kok mboten. Lho kok aneh. Ketuanya kan ngeten. Kalau di menara itu sebagai wakilnya itu namun ketuanya. Jadi maksudnya kuliahnya itu hanya pembantu, boleh dia menerima boleh. Ketuanya sih berkenan salah ketuanya, tidak boleh. Ambilan tidak kepilih. Daging korban itu atas kok. Poel kok. Dagingnya wis poel banget. Nah orang poel malah rasa. Jadi pada waktu pertama kali niku krone bagian sing bagi aku njaluk bagian loro. Panitia biasanya kan dipun jatah sabungkus. Aku njaluk bagian loro. Kanca-kanca yo dimak-mok. Kok menang-menangan dumeh njaluk loro. Kula gamel mawon. Pun diserahke kula kan sampun milik kula niki, pun milik kula. Kula kenkenan iki perno ringgone keluargane sing ketua. Terus angsal yang baik melu ngicipi oleh tapi nek dene pendapat saka niku mboten angsal. Dadi niku sing ikan kula niku. Mboten panitia kan gitu. Ngeten ki sedaya di dasar fatwa saka Mbah Royhan. Nek kira-kira wong jenenge panitia iku nduyana ya kok pengen do nyate lah. Mosok dak oleh. Ngerti semono akeh sing disembelih karo. Ha iku sing ngene. Sing sebagai wakil iku ketua panitia. Anu gambar iki make ketua panitia sing enggak masalah ora wakil dian kambing. Ora pati ambil ora enak kok. Atos. Terus kula langsung balik. Panitia korban dalam hal ini ketua panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan berstatus sebagai wakil mudhofi dalam melaksanakan penyembelihan dan pembagian korban. Jadi panitia tidak diperbolehkan memakan daging korban tersebut tanpa seizin mudhofi. Dan biaya pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab mudhofi. Angsal izin mudhofi tapi mun kok perlu rasa ruang nyerahno engko iku ya panitiane panitiane mek sebagian yo kok nyerahane dulu niku kan ketingali kan saru malah dicurigai. Panitia korban saja meneliti cacat tidaknya hewan korban yang diterimanya. Dan apabila terdapat cacat diberitahukan kepada mudhofi untuk diganti yang memenuhi persyaratan atau tetap dilangsungkan sebagai sedekah biasa. Panitia korban ini nanti gitu nggak jelas dari poin. Polisi kok cilik-cilik kok jelas. Terus panitia sinaman kalau sekali jelas ini dari poin ini dari cukup yang korban. Kalih itu malah terus
sing nyerahke dipun hubungi yang baik pun betul apa pun sebenarnya apa wontene kami betul terus korban betul apa rasane ini mau kangelan iso-iso ayo sebelah langsung panitia korban berkewajiban di mau terus panitia korban berkewajiban meneliti nazar tidaknya korban untuk diadakan pemisahan dalam melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging maupun kulitnya agar yang korban nazar tidak sampai kembali kepada mudhohinya sendiri. Biasanya yang korban itu dikonsultasi kartu deh. Kalau kambing 1 dia 10 kartunya 10 itu binjangan kan rendet yang ekor dari nazar ampun ngantos sudah untuk bagian kambing yang terus ini kerja panitia kerjanya itu kerja kemenangan sing repot niku korban semono akeh sengaja kebu misalnya anak ngeten pantun memberi pengumuman tidak menerima nazar dan tidak dibuka keliru kangelan kenangan tanggung jawab di dunia akhirat. Panitia korban berkewajiban meneliti nazar tidaknya korban untuk diadakan pemisahan dan melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging maupun kulitnya agar yang korban nazar tidak sampai kembali kepada mudhohinya sendiri. Panitia korban bila menerima dari mudhohi berupa uang harus melalui prosedur akad wakalah dalam hal pembelian hewan dan pelaksanaan korbannya. Terus wonten yang pengen korban tapi jarang lebih dari panitia. Nah, makanya diadakan wakalah. Iki kula duwe sementen tak wakil panjenengan tumbasake mendo ingkang cekap kangge korban. Makin sampun asal kurang dipun sembelihake lan kurang dibagi sekalian. Nggih, kula tampi. Saged mboten. Saged akhirnya kalian ongkos uga rapine korban anakene luwih jadi balik upamanya nyerang duit 5 juta upamanya produsen namun berapa juta uga rapine paling piro akhirnya dengan turun ngeten makin mbok menawi wonten luwih kali kemaslahatan panitia nggih mboten apa-apa lah kepenak kemaslahatan dan masuk kanggo tuku jamu kesel manane kadose kok sampun rampung wallahu a'lam. Mungkin kasih kata ingkang dereng napa maksud mriki monggo dipun tungkak sareng-sareng. Niki niku nggih istilah musyawarah. Bukan belum nantang. Ayo siapa yang mau tanya? Betul. Musyawarah. Upamanya juga kan apa jenenge artinya kok tanya. Nggih monggo niku perdomane iku lebih gampang yang ditanya daripada yang tanya. Nggih kalau niku yang tanya musul kata-katanya tenanan baru tekan kene sing ditanya wallahu a'lam. Nah, itu saja kalau repot. Dia kalau orang sekolah kita datang Bapak yang memimpin pada malam ini